Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar P3K walau pemerintah daerah tidak membuka formasi di P3K 2024. Tentunya ini masih banyak pertanyaan ya teman-teman honorer, karena bagaimanapun tidak ya, peluang besar kecilnya honorer itu ditentukan oleh formasi yang berada di daerahnya. Nah, ada beberapa pemerintah daerah yang tidak membuka formasi. Apakah teman-teman honorer bisa mendaftar di P3K ataupun bagaimana? Nah, ini informasi yang kami dapatkan, alhamdulillah sekali teman-teman. Meskipun beberapa daerah tidak membuka formasi P3K di tahun 2024, honorer masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K. Hal ini langsung disampaikan oleh Menpan RB Fa Abdullah Azwar Anas dalam konferensi persnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Pada saat itu pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan honorer di tahun 2024 ini. Meskipun tidak ada formasi P3K di pemerintah daerah, ada beberapa pemerintah yang tidak membuka formasi ya. Honorer masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, berikut kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar di P3K tahun 2024. Di antaranya yang pertama adalah honorer dengan kategori prioritas 1 ya. Honorer XTHK 2 yang telah terdaftar di database PKN, dan guru honorer yang diangkat oleh yayasan pada sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki SK dari kepala daerah. Di antaranya itu adalah guru P1 ya, yang tentunya itu adalah XTHK 2, dan juga yang kedua adalah guru honorer yang diangkat oleh yayasan pada sekolah negeri namun diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki SK dari kepala daerah. Yang kedua adalah honorer dengan kategori prioritas 2. Nah, yang pertama honorer yang telah bekerja di sekolah negeri minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, honorer XTHK 2 yang belum terdaftar di database PKN, dan juga lulusan PPG yang telah terdaftar di database BKN. Selanjutnya honorer kategori prioritas 3 atau disebut dengan lebih dikenal dengan P3 ya. Nah, di sini ada guru PAUD yang telah bekerja di satuan PAUD negeri minimal 3 tahun pada 31 Desember 2021, guru honorer di sekolah swasta yang memiliki SK dari kepala daerah. Artinya di sini teman-teman misalkan guru honorer di sekolah swasta namun memiliki SK kepala daerah. Nah, ini bisa ya untuk di P3. Selanjutnya honorer yang lolos passing grade pada seleksi P3K tahun sebelumnya. Nah, dari ketiga kategori ini tentunya ini harus terdaftar di Dapodik dahulu ya. Kalau tidak terdaftar di Dapodik ini tidak bisa ya. Honorer yang telah ini untuk P4 ya. Honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun sebelumnya dan mendapatkan nilai passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, honorer tersebut berhak untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes. Artinya ini masuk ke dalam kategori P1 ya. Nah, ada lagi honorer yang memiliki sertifikat guru yang sudah lolos di PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Ini bisa ya, dan sudah memiliki sertifikat guru yang memiliki peluang yang lebih besar untuk diangkat jadi P3K karena bagi yang telah memiliki sertifikat ini sudah dianggap memenuhi nilai ambang batas ataupun juga sudah dianggap 100% ya untuk diangkat menjadi ASN P3K seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kriteria honorer yang tetap bisa mendaftar di P3K 2024 ini meskipun pemerintah daerahnya tidak membuka formasi sama sekali. Artinya ini bisa ditempatkan ke daerah lain ya teman-teman semuanya.
Nah, informasi yang kedua teman-teman terkait dengan kebijakan Kemendikbudristek dalam rekrutmen P3K 2024. Berbahagialah P1 dan juga Tendik. Ini langsung diungkapkan oleh Ibu Nunuk Suryani ya. Kemendikbudristek menyiapkan sejumlah kebijakan dalam rekrutmen P3K 2024. Harapannya agar banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang direkrut tahun ini. Tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi, tapi kami terus berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal. Itu diungkapkan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek. Profesor pendidikan ini menyampaikan pemerintah sangat ingin memenuhi kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan yang berkualitas secara tepat waktu. Ini untuk menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru secara berkelanjutan. Kemendikbudristek selanjutnya mendukung penuh arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah. Berkat kerjasama yang telah dilakukan saat ini, sebanyak 774.999 guru telah diangkat menjadi ASN P3K, ucapnya. Dia menambahkan Kemendikbudristek masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk penuntasan pemenuhan kebutuhan guru ASN. Sampai waktu penutupan, formasi guru yang ditetapkan oleh Kemenpan RB sekitar 177.000, sehingga masih ada kekurangan guru sekitar 242.000. Nah, jadi tidak mencapai angka 50% ya teman-teman, pemenuhan kebutuhan guru ini. Jadi Kemendikbudristek mengusulkan itu adalah 419.000, namun pemerintah daerah hanya mengusulkan sekitar 177.000. Nah, ini bagaimana ya kedepannya? Jumlah ini masih harus kami kejar dengan upaya-upaya luar biasa. Untuk mengupayakan hal tersebut, Kemendikbudristek telah melaksanakan rakor dengan 564 instansi daerah. Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemendikbud mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain: yang pertama, mengupayakan penuntasan P1 yang saat ini tersisa sekitar 14.070 dari jumlah total yang pertama itu mencapai 193.954. Mengusulkan formasi pengawas, mengusulkan tenaga kependidikan khususnya tenaga administrasi sekolah. Yang selanjutnya, memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi di daerah, mengingat mekanisme pengusulan rincian jabatan fungsional di daerah kini langsung dari pemerintah daerah kepada BKN. Artinya mudah-mudahan ada pembukaan formasi pengusulan lagi ya, sehingga angka 242.000 tadi bisa terpenuhi. Namun kita kembali lagi nantinya ke dalam RPP manajemen ASN mau diapakan ketika teman-teman honorer tidak terangkat di P3K tahun 2024 ini. Apakah nanti juga guru masuk ke dalam P3K paruh waktu? Kata Ibu Nunuk Suryani bahwa untuk guru itu tidak bisa masuk ke dalam P3K paruh waktu ya, karena beban mengajarnya itu adalah 24 jam. Namun kita tunggu saja apakah teman-teman yang tidak lolos ataupun tidak mendapatkan penempatan karena di daerahnya sedikit formasi masuk ke dalam P3K paruh waktu, ataupun seperti apa nantinya ya. Karena sekali lagi untuk guru ini hanya sekitar 177.000 formasinya dari jumlah total yang disiapkan oleh Kemendikbudristek mencapai 419.000. Sungguh sangat ironis ya teman-teman semuanya, sekitar ada 242.000 kekurangan formasi. Artinya ini honorer yang tidak terangkat nantinya ada sekitar 242.000-an. Nah, ini perlu kita pahami dan tentunya kami akan terus mengabarkan informasi-informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.